Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran fikih. Hari ini kita akan belajar fikih di bab 3 dengan judul mandi wajib setelah haid. Jadi kalau misalnya kita punya bukunya, silahkan dibuka pada halaman 33. Bab ketiga ada judul mandi wajib setelah haid. Nah, anak-anak sekalian, tentunya ini yang paling utama adalah untuk perempuan, karena haid itu berlaku kepada perempuan. Tapi bukan berarti yang laki-laki tidak boleh mempelajari haid, harus juga, karena ini adalah satu buah ilmu. Nanti kan bisa bermanfaat juga untuk mamahnya, atau untuk kakaknya perempuan, adiknya perempuan, atau mungkin nanti setelahnya nanti kita dewasa mempunyai istri ataupun mempunyai anak perempuan. Ini nanti harus bisa juga diajarkan. Nah, anak-anak sekalian, kita langsung saja ya ke halaman 36. Di situ ada pengertian mandi wajib dan haid. Kita akan belajar apa sih pengertian mandi wajib dan apa pengertian haid. Yang pertama ada arti mandi wajib. Nah, mandi atau disebut juga dengan al-ghuslu menurut bahasa yang artinya adalah mengalir. Sedangkan mandi menurut istilah syara yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki disertai dengan niat sesuai keperluannya. Nah, seperti niat mandi untuk menghilangkan hadas besar atau niat sebagai mandi sunnah. Jadi mandi wajib di sini dia meratakan semua ke seluruh badan kita dari air tersebut, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan jangan lupa niatnya. Karena yang menjadikan mandi wajib ini yang membedakan adalah niat. Kalau kita mandi saja tanpa niat, itu bukan disebut dengan mandi wajib. Tapi kalau mandinya kita meratakan semua air ke seluruh tubuh kita, diiringi dengan niat kita adalah untuk mandi wajib, maka ini termasuk bagian daripada mandi wajib. Nah, anak-anak sekalian, kalau begitu apa arti mandi wajib? Nah, mandi wajib disebut juga dengan mandi junub. Jadi nama lain dari mandi wajib itu adalah mandi junub atau mandi janabat, atau ada juga orang yang mengatakan dengan sebutan mandi besar. Ya, yaitu mandi dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar dan menggunakan air suci dan mensucikan. Apa sih tujuan mandi wajib itu? Nah, tujuan mandi wajib itu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas besar sebelum melakukan ibadah seperti sholat dan lainnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu arti mandi wajib, nah silahkan kamu bisa untuk mengingatnya isi di kolom yang kosong ini ya. Kalau ada bukunya, di situ apa artinya? Arti mandi wajib. Ada istilah lainnya atau tujuannya, nanti kamu bisa diisi di kolom yang kosong ini ya. Terus kita lanjutkan. Bagian kedua ada yang disebut dengan haid. Apa itu haid? Anak-anak sekalian, sebelum kalian mengetahui arti haid, tahukah kalian jenis-jenis darah yang keluar dari seorang wanita? Nah, ada 4 macam darah yang keluar dari rahim wanita tersebut. Ini bagi anak-anak perempuan yang belum haid, ini penting sekali ya, agar nanti kalian itu tidak kaget bila mana sudah datang tiba waktunya haid. Nah, yang keluar darah dari kemaluan perempuan itu ada 4 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan darah haid. Yang nomor kedua ada yang disebut dengan darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Yang nomor ketiga ada darah wiladah. Darah wiladah itu adalah darah yang keluar saat melahirkan. Dan yang nomor keempat ada yang disebut dengan darah istihadoh. Darah istihadoh di sini adalah darah penyakit atau darah yang keluar dari selain hari-hari haid atau nifas. Jadi perlu diingat ya. Yang pertama ada darah haid,
yang nomor kedua ada darah nifas, yang nomor ketiga ada darah wiladah, dan yang nomor keempat adalah ada darah istihadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita memiliki kebiasaan khusus, yaitu haid. Haid pada wanita terjadi berbeda-beda keadaannya sesuai dengan kondisi masing-masing wanita, lingkungan dan iklimnya. Jadi tidak akan sama, ya. Dengan demikian, apa arti haid atau menstruasi? Haid secara bahasa, perlu diingat nih, haid secara bahasa artinya adalah mengalir, ya. Mengalir itu adalah arti haid secara bahasa. Sedangkan haid menurut istilah syara adalah darah yang dikeluarkan oleh rahim wanita yang telah baligh. Kan kita sudah belajar kemarin ciri-ciri baligh, kan salah satunya bagi wanita adalah dia sudah haid. Nah, bukan penyakit. Darah ini bukan darah penyakit, ya. Nah, seperti darah istihadah itu darah penyakit. Nah, ini bukan darah penyakit. Tidak sedang hamil pula. Karena kalau orang sedang hamil dia tidak akan haid dan belum mencapai usia menopause, ya. Jadi ciri-cirinya bila mana datang kepada wanita darah haid itu, di antara ciri-cirinya seperti apa yang Bapak sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna." Yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Ada pada dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 222. Bahkan disambung dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, "Hada say'un katabahullahu ala banati Adam." Haid ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita keturunan Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak sekalian, haid menjadi salah satu tanda bahwa seorang wanita telah mencapai usia balik, ya, sehingga mengakibatkan terkena hukum-hukum taklifi. Nah, hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi itu adalah hukum untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban bagi orang Islam yang sudah balik, seperti kewajiban menjalankan sholat, berpuasa, dan lain sebagainya. Jadi kalau perempuan ini sudah haid, apalagi sudah sempurna umurnya 15 tahun, maka ketika datang waktu sholat jangan disuruh-suruh lagi, tapi kita harus sadar diri. Karena apa? Kita sudah mempunyai kewajiban. Ketika datang puasa, kita harus puasa. Ya, ketika ada perintah Allah maka kita kerjakan, dan ada larangan Allah jangan sampai kita kerjakan. Nah, karena apa? Kita sudah taklif. Ya, untuk perempuan dia sudah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lebih jelas lagi mempelajari tentang warna darah haid. Jangan sampai salah, ya. Nah, bagaimana sih darah warna haid itu? Apakah sama dengan darah biasa? Nah, bisa dibuka pada halaman 38. Ciri-ciri khusus warna darah haid yang dialami seseorang itu berbeda-beda tergantung keadaan wanita tersebut. Nih, di sini disebutkan ada 4 macam warna darah haid. Ya, yang pertama, kehitaman. Nah, bagaimana tuh kalau misalnya darah haid itu yang warnanya kehitaman? Keluarnya terasa panas dan biasanya disertai rasa sakit. Kalau darah haid buat perempuan yang keluarnya itu warnanya kehitam-hitaman, cirinya itu ketika keluar darah tersebut, maka darahnya terasa panas dan biasanya disertai dengan rasa sakit. Panas dan sakit. Nah, jadi anak-anak perempuan nih jangan kaget kalau misalnya nanti sedang haid, ya, begitu dilihat darahnya warna kehitam-hitaman, begitu dirasa terasa panas dan disertai rasa sakit, ini masuk di antara ciri-ciri darah haid. Yang nomor kedua, berwarna merah. Nah, bagaimana tuh kalau berwarna merah?
Nah, kalau warnanya merah merupakan warna dasar darah. Darah itu kan warna dasarnya merah. Ya. Terus yang nomor ketiga, ada warnanya kuning. Wow, seperti apa tuh kalau warna kuning? Kalau darahnya itu terlihat warna kuning, maka seperti nanah dan pada bagian permukaan berwarna kekuning-kuningan. Ya, ini jarang terjadi ya. Tapi jangan sampai kita kaget bila mana darah tersebut ternyata kekuning-kuningan. Dan yang nomor keempat, keruh, ya, warnanya keruh, yaitu antara warna putih dan hitam, ya, bercampur menjadi keruh. Nah, kalau misalnya ada keempat warna ini, nah kita jangan kaget karena keempat warna ini ada pada orang yang sedang haid, ya. Terus bagian C-nya, kita lanjutkan pelajaran kita, ada sebab-sebab mandi wajib. Nah, ketika seseorang tersebut mandi wajib itu kan tidak sembarang mandi wajib, pasti ada penyebabnya. Sebabnya apa kok dia itu bisa mandi wajib? Nah, kita akan pelajari. Sebelum menjelaskan sebab-sebab mandi, alangkah baiknya kalian mengetahui macam-macam, yaitu macam-macam hadas ya. Yang pertama, hadas itu terbagi kepada dua macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Bapak ulang, hadas itu terbagi dua. Ada hadas kecil, ada juga hadas besar. Nah, apa perbedaan antara hadas kecil dengan hadas besar? Yang pertama, ya, hadas kecil. Hadas kecil itu seperti buang air kecil atau buang air besar, buang angin dan lainnya. Cara mensucikan hadas kecil itu, caranya adalah cukup dengan berwudu atau tayamum. Bapak nih punya wudu. Setelah punya wudu, Bapak kebelet pengen pipis atau pengen BAB atau mengeluarkan kentut seperti itu. Maka untuk mensucikan kembali dari hadas kecil itu cukup dengan berwudu atau tayamum. Nah, yang nomor kedua ada hadas besar. Nah, hadas besar yang akan kita bahas pada hari ini seperti keluarnya air mani, keluar darah haid bagi wanita, keluar darah nifas bagi wanita, dan yang lainnya. Bila mana itu semua terjadi, cara membersihkannya itu harus dengan mandi besar. Nah, cara mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib atau melakukan tayamum jika tidak ditemukan air untuk mandi wajib. Hadas, apa yang disebut dengan hadas? Hadas itu adalah keadaan tidak sucinya seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan sholat dan ibadah lainnya. Itu gara-gara hadas. Bapak ulang kembali ya. Yang disebut dengan hadas adalah keadaan tidak sucinya seseorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan sholat dan ibadah yang lainnya. Kita terhalang sholatnya, kita tidak diterima, puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena kita belum mensucikan dari hadas besar. Begitu kita sudah mandi wajib, mensucikan dari hadas besar, maka sholat kita diterima, puasa kita diterima, dan ibadah lain juga diterima. Hukum bersuci dari hadas adalah wajib bagi seorang muslim. Kenapa? Karena bersuci merupakan syarat sah sholat dan lainnya. Nah, untuk lebih jelas dan terperincinya, coba kalian perhatikan bagian bersuci berikut ini yang ada pada halaman 39. Nah, kalian bisa perhatikan ini ya. Coba kalian bisa lihat ada bagian bersuci. Mulai dari bersuci, ada lahir, ada batin. Nah, untuk bersuci bagian lahir inilah nanti akan suci dari hadas, ada suci dari najis. Dari suci dari hadas inilah akan terbagi dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Atau kamu bisa juga perhatikan bagian macam-macam hadas berikut ini. Ada macam-macam hadas. Hadas terbagi dua, hadas kecil yaitu hadas yang mewajibkan wudu seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin dan lainnya.
Hadas besar yaitu hadas yang mewajibkan mandi besar, mandi wajib seperti keluar air mani, haid, nifas dan lainnya. Sejauh ini bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami berkaitan tentang hadas besar, khususnya terkait dengan haid ya, yang akan terjadi bagi kalian yang perempuan, atau mungkin ya salah satu dari kelas 4 ini yang perempuan sudah keluar daripada hadas besarnya yang disebut dengan haid, maka tinggal nanti dipraktekkan saja ya. Nah, jika seseorang mengalami hadas besar, maka dia harus bersuci. Nah, cara bersucinya yaitu dengan mandi wajib. Di antara hadas besar yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib itu, yang pertama adalah haid, atau sebutan lainnya adalah menstruasi. Seorang wanita yang telah selesai masa haidnya, maka dia langsung segera mandi wajib ya. Kan haid itu kalau tidak salah sudah dibahas ya sebelumnya. Ada yang hanya 1 hari, ada yang 1 minggu, bahkan lamanya sampai 2 minggu atau 15 hari. Nah, kalau haidnya itu sudah tidak ada lagi, darahnya yang sudah kering, tidak keluar lagi, maka segerakan untuk mandi wajib agar kita bisa sholat kembali, puasa kembali, membaca Quran kembali ya. Seorang wanita yang telah selesai masa haidnya, maka dia langsung segera mandi wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW li Fatimah binti Abi Hubaisin, idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa shalli, rawahu al-Bukhari. Yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubais, apabila datang bulan menstruasi maka tinggalkanlah sholat, dan apabila telah berhenti menstruasi hendaklah engkau mandi dan sholatlah. Jadi ketika kamu sedang menstruasi, sedang haid perempuan nih, jangan maksain sholat. Kenapa? Ya, karena dilarang. Tapi kalau sudah tidak menstruasi lagi, ya sudah habis masa haidnya, segeralah untuk mandi besar agar bisa melaksanakan sholat kembali. Yang nomor kedua, ya wiladah atau melahirkan. Ini bagi perempuan nih yang nanti bakal menikah dan nanti bakal melahirkan, jangan kaget nanti ada darah. Ya, setelah melahirkan ada darah di saat waktu melahirkan, maksud Bapak ya, yaitu seseorang wanita yang telah melahirkan maka dia segera mandi wajib. Ya, dia melahirkan anak. Nah, kan kalau misalnya lahirnya normal itu, ya, anak tersebut keluar dari kemaluan perempuan itu disertai dengan darah. Nah, darah yang keluar pas saat melahirkan, darah itu yang disebut dengan darah wiladah. Nah, seorang perempuan bila mana sudah melahirkan, maka dia mandi wajib. Mandi wajib tersebut adalah mandi wiladah. Yang nomor ketiga ada darah nifas. Nah, bagaimana yang disebut dengan darah nifas? Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setelah selesai melahirkan bayi. Kalau tadi kan berbarengan dengan bayi. Kalau ini setelah lahirnya bayi keluar, ya, kan itu darah akan senantiasa mengalir. Bahkan lebih lama daripada waktu haid. Jadi bisa sampai 40 hari. Bahkan bisa sampai 60 hari. Nah, darah itu akan senantiasa mengalir terus. Selama darah itu mengalir, maka perempuan yang seperti itu dia belum ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, ya, karena dia masih masa nifas. Nah, bila mana nifasnya tersebut sudah berhenti, darahnya sudah tidak keluar lagi, maka dia langsung mandi wajib dan dia bisa melaksanakan ibadah seperti sholat kembali. Terus ada lagi yang nomor keempat, ciri yang mandi wajib itu ini bisa berlaku buat laki-laki ya. Keluar air mani. Air mani itu bisa disebut juga dengan sperma ya, baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan mimpi.
Ya, baik terjadi pada laki-laki maupun juga bisa terjadi kepada perempuan. Jadi air mani itu bukan berarti hanya milik laki-laki, tapi perempuan pun sama. Bila mana air mani ini keluar ketika dalam keadaan sadar, berarti sadar itu berarti dalam keadaan tidak tidur. Ya, seperti Bapak sedang menerangkan ini, Bapak nggak tidur, ya sadar ya. Nah, keluar, entah itu tidak sengaja maupun disengaja, kan bisa saja tidak sengaja atau disengaja, maka harus mandi wajib. Atau ketika kita sedang mimpi, di dalam mimpi ya kita keluar air mani dengan sebutan dengan mimpi basah, maka kita harus mandi wajib atau yang disebut dengan junub. Ada lagi sebab-sebab mandi wajib itu berhubungan suami istri. Nah, ini hubungan pasangan suami istri. Ya, tentunya ini berlaku bagi orang yang sudah dewasa. Bila mana setelah berhubungan senggama antara suami dan istri atau hubungan biologis, maka kedua-duanya harus mandi wajib, mandi junub sebelum dia melaksanakan ibadah, sholat, ya, dan lainnya. Dan yang nomor terakhir yaitu meninggal dunia. Jika seorang muslim meninggal dunia, maka dia wajib dimandikan sesuai dengan ketentuannya. Tapi ingat ya, bahasanya dimandikan, bukan mandi sendiri. Karena kalau sudah meninggal dunia itu tidak akan bisa seperti orang yang hidup. Jadi dia harus dimandikan. Ya. Yang terakhir dari pembahasan hari ini ada bagian D, batasan waktu haid. Ini penting, ya. Batasan waktu haid, terutama perempuan ya. Secara umum batasan bagi wanita adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama, paling sedikitnya wanita mengeluarkan darah haid adalah sehari semalam. Ini paling sedikit nih, ya, 24 jam. 24 jam keluar darahnya, tapi begitu sudah ganti hari lagi, sudah tidak ada lagi darah. Nah, jangan kaget, ini bagian daripada ciri darah haid yang ukurannya paling sedikit atau sebentar. Ada lagi, paling banyak keluarnya darah haid itu sampai 15 hari. Ya, 15 hari kurang lebih 2 minggu. Jangan kaget kalau misalnya sudah lebih dari 1 minggu, tapi ini darah masih tetap keluar. Karena batasnya itu 15 hari. Tapi pada umumnya darah haid itu keluar 6 atau sampai 7 hari, kurang lebih 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu biasanya sudah asat kembali, tidak keluar lagi. Nah, minimal masa pemisah antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Ya, maksimalnya ya, minimal ya. Minimal usia wanita bisa mengeluarkan darah haid itu mulai dari usia 9 tahun ya, kurang 11 hari. Jadi jangan kaget kalau perempuan usianya baru 9 tahun tapi sudah keluar darah haid. Nah, kenapa? Karena batasan haid tersebut mulai dari usia 9 tahun. Nah, kalau maksimal usia wanita haid ya itu tidak terbatas. Namun umumnya wanita yang di atas usia 60 tahun sudah tidak mengalami haid lagi atau disebut dengan masa menopause. Ya, jadi kalau usianya udah di atas 60 tahun, biasanya dia sudah tidak lagi haid. Ya, atau bahasanya sudah bakti ya. Dia tidak lagi mengeluarkan darah haid. Nah, kalau sudah tidak mengeluarkan darah haid berarti tidak ada lagi bonus ya. Jadi dia tetap saja harus melaksanakan puasa, tetap dia harus melaksanakan sholat dan ibadah yang lainnya. Tapi bagi perempuan yang sedang haid, dia dapat bonus. Bonusnya apa? Dia bebas tidak melaksanakan perintah sholat 5 waktu dan tidak ada qadha. Kalau puasa Ramadan itu harus ada qadhanya. Nah, anak-anak sekalian, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dengan pembahasan bab ketiga mandi wajib setelah haid bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan masih tentang bagian haid, yaitu cara menentukan darah haid. Insyaallah nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.